Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita sore lanjut ke malam kita kembali. Mungkin sekitar 1 jam kita melemparkan kepada audiens yang mau memberikan pertanyaan. Yang masih tinggal ada ketua HMI dari pos SPT dengan forum, mungkin sudah membawa oleh-oleh khusus dari pesakitan. Jadi kita lanjut. Ada 1, 2, dan 3 pertanyaan. Pak Tung, silakan. Boleh, pendapat diskusi dah, apa ya? Diskusi dah. Kami hormati semua kita untuk yang memantik pada diskusi kita pada sampai malam hari ini, Bang Dupanan. Kemudian ada Ketua KPU Proyek berapa, Pak? 2023 ya. Itu punya pengalaman yang sangat luar biasa dalam hal perjalannya proses demokrasi yang sudah melewati sampai mendekati pesta demokrasi tahun 2024 ini, dan semuanya yang hadir dan tidak terkecuali calon wakil rakyat yang kalau kata kali tadi kan, yang berani menyampaikan gagasan dan idenya di tengah-tengah forum diskusi itu yang salah satu yang menjadi apresiasi kami, yang terutama dalam hal ini adalah mahasiswa. Tentu banyak hal sebenarnya yang yang wajib untuk kita diskusikan terkait bagaimana wakil rakyat nantinya benar-benar bisa amanah dan bisa mengemban amanah tersebut sampai kepada nanti ketika benar-benar diamanahkan oleh rakyat. Kalau kami mengamati sejauh ini ada beberapa hal yang penting untuk dipahami bersama. Yang pertama terkait dengan budaya demokrasi, Pak. Di mana yang kita ketahui yang dipraktekkan, budaya demokrasi yang dipraktekkan sejak zaman peralihan reformasi ke demokrasi ini, itu sedikit banyak yang merugikan masyarakat, terutama persoalan money politik dan juga black campaign ya. Itu yang menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah persoalan money politik. Tentu dalam hal ini studi kasusnya itu berhadapan langsung dengan masyarakat. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya masyarakat dari dulu sampai sekarang ini paradigma politik yang tertanam ini memang ini persoalan money politik. Ketika ingin memilih wakil rakyat dan feedbacknya adalah persoalan money ya, Pak. Nah ini sebenarnya saya sudah dalam podcast Polri juga kan menyampaikan bahwasannya yang masalah ini dari mana berawalnya dan bagaimana kita harus mengatasinya. Apakah dari persoalan partai politiknya sendiri atau dari hal caleg tersebut, gitu kan? Nah, itu
kalau kita semua menghendaki apa yang seharusnya sebenarnya dilakukan dan dilaksanakan, ya money politik tidak boleh ada, dan masyarakat harus benar-benar diberikan pemahaman, diberikan edukasi terkait dengan persoalan money politik. Tentu ini harus dijalani dan harus dilakukan. Tidak bisa ketika masyarakat hari ini memilih dengan nominal, tentu ketika wakil rakyat nantinya duduk, ya tentu juga berbicara persoalan nominal. Itu yang membuat hal-hal strategis tidak pernah dikaji. Itu yang pertama, bagaimana komitmen dalam hal memberikan kecerdasan berpolitik kepada masyarakat, sehingga politik ini tidak dianggap sebagai hal-hal yang buruk gitu kan. Kalau di tengah-tengah masyarakat kita dalam berkawan saja, ketika berlaku curang itu ini lagi politisir, ganti ini lagi politik ya gitu. Berarti dalam artian makna politik hari ini buruk, sedangkan politik yang sejatinya yang harus dijalani hari ini tidak seperti itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tentunya kami ingin mempertanyakan komitmen terhadap gerakan-gerakan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Kita ini secara empiris kita banyak sekali melakukan pengawasan terhadap kinerja yang ada di pemerintahan. Dan terakhir itu sangat sakit, Bang. Sakit sekali yang terjadi. Pertumpahan darah. Ya, itu pertumpahan darah yang terjadi. Padahal kita ingin mengkoreksi, mengkritik, sekaligus ingin membangun, ingin menyampaikan, tetapi ingin menyampaikan saja tidak diperkenankan gitu. Tidak ada yang ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan, bahkan lari begitu saja melintasi masa yang ingin mempertanyakan beberapa hal. Nah, apakah nanti setelah abang nantinya duduk di parlemen, apakah bagaimana pandangan abang terhadap dengan gerakan-gerakan dari dunia mahasiswa? Nah, selanjutnya yang paling penting ini dalam menghadapi era yang namanya era generasi digital native, yang mana semuanya hari ini kita menyambut namanya bonus demografi dan era teknologi. Nah, bagaimana itu sampai kepada memunculkan pemimpin-pemimpin yang bisa berkolaborasi dan menciptakan hal-hal yang sifatnya sesuai dengan kemajuan zaman hari ini, sehingga memang bisa hal-hal yang sifatnya kebijakan modern bisa dicapai. Mungkin demikian, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari HMI ya? HMI. Ya, terima kasih deh. Itu HMI. Ya. Untuk jawaban pertama, mungkin Pak Erwan bisa juga bantu nanti. Sesungguhnya siapa yang berwenang menangani ini? Apakah caleg? Ya kan itu kan? Apakah caleg atau ada lembaga tertentu? Sumbernya dari mana gitu kan? Sumbernya ya dari mana? Apakah sumbernya itu dari caleg? Apakah sumbernya itu keinginan masyarakat? Kita juga tidak tahu gitu kan, politik seperti ini. Sehingga muncullah di salah satu pasal di dalam kampanye mentolerir hal itu, dengan besaran 100.000 ya, besar 100.000. Jadi 100.000 ditolerir dengan nilai uang. Ada pasal dalam Undang-Undang 17 ya tentang pemilu. Artinya itu memang permasalahan itu adalah permasalahan secara umum nasional. Siapa yang berwenang? Saya juga tidak bisa untuk caleg itu sendiri juga tidak bisa untuk menyelesaikan masalah itu, gitu kan? Menyelesaikan masalah itu.
Mungkin dalam diskusi kita nanti, lembaga apa yang berwenang untuk pendidikan politik seperti ini. Ya, ini kan prosesnya itu pendidikan politik baik kepada siapapun, terutama kepada masyarakat pemilih kita. Sehingga ya salah satunya itu sebagai indikatornya itu keluar dari pasal berapa itu 300-an sekian ya Pak Erwan ya. Ya, pasal ya Pak, toleransi ini nilai apa namanya itu cenderamata. Nah, cenderamata yang ditolerir di dalam berkampanye ya, nilai 100.000. Itu kenyataan yang terjadi, Tetapi saya melihat kalau pendidikan politik barangkali bukan berada di caleg, ya salah satunya itu tugas partai juga ini pendidikan politik bagi kadernya dan bagi masyarakat. Itu yang pertama itu ya. Yang pertama tidak bisa saya menjawab tuntas itu, ya, karena bukan ranahnya kita untuk menyelesaikan atau untuk memberi penilaian terhadap ini dinamika politik seperti itu. Gerakan mahasiswa ya sudah sepantasnya lah sebagai wakil rakyat untuk mengakomodir apapun aspirasi yang disampaikan kepada DPRD maupun kepada eksekutif, kepada pemerintah. Tentunya ya insya Allah saya juga belum pernah menghadapi hal-hal seperti itu kan, tentu sebagai kewajiban moral ya itu ya gerakan-gerakan seperti itu, gerakan-gerakan yang sesuai dengan program, sesuai dengan kegiatan, apa yang dilihat oleh mahasiswa, apa yang dilihat oleh DPRD sebagai salah satu fungsi pengawasan, tentu akan kita lakukan konfirmasi, lakukan koordinasi hal-hal yang terbaik. Bagaimanapun juga, saya melihat seperti ini, kalau kita melihat definisi DPRD, DPRD kalau kita definisikan bukan hanya representasi dari rakyat, tetapi DPRD, definisi pertama dari DPRD itu adalah unsur penyelenggara pemerintahan. DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan dan merupakan representasi dari rakyat. Jadi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, apa tugas DPR? Kayak gitu kan? Sebagai representasi dari rakyat, apalagi fungsi dari DPRD kan? Nah itu. Barangkali pemahaman seperti itu juga harus kita munculkan ke permukaan. Tidak semata-mata bahwa DPRD itu adalah ini menjadi kontraproduktif terus kan gitu kan ya sebagai lembaga atau unsur penyelenggara pemerintahan, dia merupakan penyeimbang dari eksekutif. Tentunya itulah yang saya katakan tadi, bahwa perlunya kolaborasi, perlunya integrasi, perlunya sinergitas antara eksekutif dengan legislatif. Jika kebijakan itu bagus, ya harus kita dorong. Jika kebijakan itu tidak bagus, tentu harus kita lakukan pengawasan dan kita lakukan perbaikan melalui lembaga ini. Saya melihat seperti itu, lebih kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa DPRD itu adalah unsur penyelenggara pemerintahan. DPRD itu adalah representasi dari rakyat. Bagaimanapun juga, ya banyak gerakan-gerakan mahasiswa yang murni membawa aspirasi-aspirasi yang mereka berpikir murni, melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Nah, tentunya ini ya
pemerintahan yang baik, termasuk DPRD, adalah salah satu prinsip pemerintahan yang baik itu adalah responsif. Nah, itu kan prinsip responsif. Nah, disinilah prinsip responsifnya itu harus dilaksanakan oleh siapapun dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Ada akuntabilitas, ada responsif, ada ya dan seterusnya. Ya, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang akuntabel, ya tetap harus menganut prinsip-prinsip pemerintahan yang baik itu. Kemudian saya tertarik ini generasi digital ini, bonus demografi di era teknologi. Ya. Pendidikan, kalau menurut saya, pendidikan saat sekarang ini, apa yang kita pelajari, goal dari proses pendidikan adalah proses. Goalnya itu adalah dunia kerja. Dunia kerja goalnya. Goalnya dunia kerja. Prosesnya menuju kecerdasan, menuju keahlian, menuju daya saing, itulah prosesnya di pendidikan. Goalnya itu adalah dunia kerja. Dalam kondisi sekarang ini, apa yang kita pelajari hari ini di sekolah, ketika goalnya itu dunia kerja, belum tentu akan terpakai di dunia kerja 10-20 tahun ke depan. Ya, belum tentu. Artinya apa? Bahwa bagaimanapun kebijakan pendidikan, lembaga pendidikan harus beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan zaman. Harus beradaptasi dia dengan perubahan-perubahan teknologi. Bagaimanapun juga harus beradaptasi. Beberapa pekerjaan mungkin akan hilang ke depan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, mungkin otomatisasi terjadi di beberapa lapangan pekerjaan. Pergantian dengan teknologi, diganti robot dan sebagainya. Tetapi bukan artinya peluang kita itu masuk ke dunia kerja itu tidak ada. Ke depan mungkin akan lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang lahir meskipun pekerjaan-pekerjaan lama itu sudah tergantikan. Tetapi sanggup tidak kita berdaya saing. Itu. Ya. Itulah salah satu dari 4 pilar 2045 itu adalah yang paling utama di 2045 itu adalah sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia 2045 adalah yang lahir saat sekarang, yang lahir di zaman-zaman milenial, yang lahir di generasi Z. Itulah yang memegang 2045. Saya sudah, ya kalau diberi umur panjang masih bisa melihat kondisi itu. Tetapi adik-adik mahasiswa lah yang akan berada pada posisi itu dalam persaingan-persaingan yang kuat. Bonus demografi itu seperti pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Di satu sisi dia menjadi kontribusi yang positif. Di satu sisi kalau tidak siap menghadapi kondisi seperti persaingan-persaingan ke depan, dia akan menjadi beban. Jadi beban. Makanya ya bagi saya SDM yang diinginkan itu SDM yang sehat, SDM yang kuat, SDM yang berdaya saing. SDM yang berdaya saing. Bonus demografi yang seperti pisau bermata dua itu mudah-mudahan tidak terjadi di kita.
Dulunya kita berbicara tentang ini, kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendapatan. Saat sekarang yang terjadi saat ini itu adalah kesenjangan teknologi, kesenjangan digital. Kesenjangan itulah yang terjadi. Mohon maaf, bisa jadi fisiknya itu milenial. Ya, fisiknya milenial. Fisiknya Gen Z. Kebetulan lahir di tahun itu. Tetapi ide, pemikiran, gagasannya itu tidak berada pada Gen Z, tidak berada pada milenial. Ide dan gagasannya itu. Nah, itulah kesenjangan yang terjadi pada beberapa daerah, anggaplah antara kota dengan desa dan seterusnya, antara yang dekat dengan pusat-pusat inovasi dengan yang jauh dengan pelayanan-pelayanan dari hal-hal yang berupa kreativitas dan inovasi. Itu kesenjangan itu jelas ada. Banyak peluang yang kita lihat. Mungkin kalau kita buka marketplace nih, marketplace misalnya ya, marketplace kita buka aja kayak Shopee ini ya, Shopee. Ya. Ambil apa kira-kira Pak? Yang paling bawah sekali, yang paling tidak mungkin masuk pada marketplace nih. Daun pisang. Ternyata ada dijual, Pak. Daun pisang ini ada dijual di marketplace nih. Ada penyedia. Kalau kita buka lagi daun ubi misalnya kan. Apa ya hal yang tidak mungkin kita bayangkan, ada dijual di marketplace. Jadi artinya peluang-peluang kita ke depan itu cukup besar, cukup besar. Artinya ya intinya adaptasi kita dengan teknologi. Adaptasi kita dengan teknologi, model-model pendidikan kita memang harus kita sesuaikan. Tapi apakah cukup dengan teknologi saja? Akan gitu kan? Tidak. Ternyata ke depan juga kita keahlian yang kita miliki tidak hanya pada hard skill, Pak. Ya, hard skill, tetapi juga soft skill. Ada soft skill, karakter kita. Pada podcast dulu saya pernah bilang, teknologi satu yang tidak dimiliki oleh teknologi, hati. Ya kan? Semuanya dimiliki oleh teknologi. Kita saat sekarang apapun yang kita inginkan, ya kita ada artificial intelligence ya untuk menganalisis data, untuk menerjemah, untuk apapun lah. Mungkin AI ini akan bergerak pada hal-hal yang untuk pengolahan produk nantinya kan, bukan hanya chatting saja, tapi itu untuk mempermudah segala urusan kita, kecerdasan buatan ini. Demikian juga teknologi yang lain. Satu yang tidak dimilikinya itu hati. Hati itu dimiliki oleh penggunanya. Salah yang menggunakannya itu, maka pemanfaatan teknologi juga akan salah. Demikian juga dengan ini. Makanya pendidikan karakter juga sangat penting untuk kedepannya. Banyak kesalahan dalam penggunaan dari teknologi. Karena bagaimana kecerdasan kita berdigital, bijak kita dalam berdigital, dalam penggunaan teknologi. Namun yang saya sampaikan bahwa persaingan ke depan itu semakin berat.
persaingan ke depan semakin berat. Siapa yang tidak mempersiapkan dirinya hari ini, dia tidak akan memperoleh masa depan. Itu. Ya, makanya saya lebih cenderung kepada penguatan di lembaga pendidikan kita. Penguatan di lembaga pendidikan, bagaimana dia tetap berdampingan, beradaptasi, berintegrasi dengan kemajuan-kemajuan teknologi, perubahan-perubahan teknologi. Karena itulah yang akan dihadapi ke depan. Dulunya di Sungai Penuh ini pendidikan vokasi itu begitu cemerlang. Artinya orang kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu, pengambil kebijakan kita dulu lebih melihat kondisi waktu itu lebih tajam. Bahwa misalnya kita dulu kan punya SPG, punya SPMA, punya SDO, punya PGSLP, ya, punya PGA, dan tamatan itu langsung kerja, siap pakai. Artinya ketika itu pengambil kebijakan waktu kita dulu itu, bahwa mereka itu tahu bahwa pasar kerja waktu itu adalah itu. Ya, pasar kerjanya waktu itu adalah guru, penyuluh pertanian, agama, dan seterusnya. Itulah pasar kerja. Maka didirikan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Tetapi ketika perubahan terjadi terus-menerus, dinamika terjadi terus-menerus, kita tidak mengikutinya. Tidak mengikuti hal tersebut. Barangkali ke depan saya lebih cenderung mendorong untuk pemerintah untuk lebih fleksibel, Pak. Lebih fleksibel, lebih inklusif, lembaga pendidikan yang informal, yang non formal mungkin lebih dihidupkan di sini. Sehingga muncul, kita melahirkan pekerja-pekerja yang dibutuhkan. Kalau Sungai Penuh ini tidak siap menerima pekerja, nah, terbatas dengan dengan kondisi daerah, dengan keahlian yang dibutuhkan terbatas. Anak-anak kita sekarang mungkin lebih banyak memilih ini industri perkapalan, industri nuklir, industri pertambangan, nah semuanya tidak tersedia di sini. Tetapi kita bisa, daerah lain membutuhkan, tetapi kita bisa menyiapkan mereka ke situ. Maka ya, kita dorong nantinya mudah-mudahan lembaga-lembaga informal dan non formal seperti ini tumbuh di sini. Saya juga melihat hal-hal yang praktis itu sebaiknya juga muncul di sini, Pak Irwan. Misalnya ya pelatihan operator alat berat misalnya kan. Ya sejenis seperti itulah. Sejenis. Itu yang dibutuhkan pasar gitu kan. Ya, kita merubah paradigma itu penting. Barangkali itu deh. Yang jelas kita, bagi saya ya keinginan kita ke dalam, ya keinginan kita mungkin sama, bahwa generasi ke depan harus generasi yang berdaya saing, generasi yang tidak berdaya saing, maka dia akan kalah menghadapi persaingan-persaingan global ke depan. Tapi siapkah kita dengan kebijakan-kebijakan untuk mendorong bahwa generasi kita nanti ke depan adalah generasi yang punya daya saing? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, apa yang selamat.
Baik, terima kasih dan menambahkan bahwa pada intinya monopoli itu adalah ini kalau itu adalah mutlak perusahaan daripada Indonesia yang diakomodir tadi itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pilkada yang bisa diakomodir. Nanti kata maksimal 25.000. Kata gini, di saat kampanye itu kan di saat hari H ya. Karena untuk mengakomodir yang namanya apakah transportasi daripada masyarakat tempat atau dalam souvenir tadi, souvenir apakah kopi, kaos atau segala lain ada. Namun di pemilu itu di pasal 74 274 terutama 280 J menyatakan bahwa penyelenggara peserta tim kampanye dilarang menjanjikan sesuatu kepada seseorang untuk memilih. Nah, monopoli itu banyak tujuannya, bukan saja untuk mengajak memilih, bisa saja nanti arti kata mengajak orang itu tidak memilih. Nah, itu juga monopoli. Kami contoh, satu katakanlah Pak Fitra di satu wilayah ada basis beliau di sana. Orang bermonopoli di sana membayar orang di sana jangan datang ke TPS. Apa yang terjadi? Partisipasi sana kan turun, tidak akan sedikit pemilihnya. Maka akibatnya adalah mengajak orang untuk tidak memilih itu juga masuk monopoli. Kemudian tidak boleh menjanjikan dengan memberikan sesuatu uang atau bentuk apa maka tidak digunakan. Nah, hukuman bagi itu terbukti maka ada pembatalan terhadap calon kelas itu. Ini jelas. Apabila terbukti, prosedurnya kan ada. Prosedurnya adalah buktinya, ditemukan ada saksinya, ada buktinya, ya oke dilaporkan. Ada Bawaslu-nya ada nanti itu dengan bentuk setelah kepundungnya berlanjut nanti. Kita dulu kejadian 2019 kan jadi tapi tidak terbuktikan ya di wilayah kita tetangga jalan sebelah tidak terbukti. Nah tentu ini punya tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Di awal kita menguliti caleg ini jangan sampai memilih jalan tarung, itu misi pertama kita. Jangan nanti yang punya uang bisa masuk tapi kualitasnya ya kualitas jalan tarung. Ini yang apa yang disampaikan tidak nyampe, aspirasinya nggak sampai. Kita berkuat juga tidak sampai ya oke tidak sampai. Nah ini ada tugas kita bersama. Yang pertama tugas pendidikan politik itu berada di partai politik. Tugas kecamatan pada politik. Tugas penyelenggara itu adalah pendidikan pemilih yang mengarahkan tadi. Yang pertama menjadi pemilih cerdas tadi. Kalau Anda ingin memilih menjadi pemilih cerdas, pastikan dulu Anda sudah cerdas sebagai pemilih. Itu langkah pertama. Kita berkeluar ke depan, saya milih si A, saya harus begini si A. Ternyata dalam PPT tidak ada, tidak mengecek dulu, ya tidak mengecek dulu, maka dia tidak bisa menggunakan hatinya. Yang kedua, yang tadi mensiasati dan menganalisa terhadap rekam jejak tadi. Rekam jejaknya banyak, langkah-langkahnya, rekam jejak moralnya, rekam jejak sosialnya, kepeduliannya, masyarakatnya, keagamaannya, organisasinya, itu akan ada semua punya catatan-catatan plus minus. Nah itu akan diberikan kepada pemilih kita, sehingga kedewasaan dan juga pemilih kita akan muncul. Kalau tidak pelajari itu awal akan muncul tadi, akan muncul. Nah pembuktian ini yang sulit diberikan. Kenapa? Ya sistematis tadi tidak bisa melakukan ini. Tapi kalau penguatan dilakukan terus menerus, ya tadi karena keterbatasan cara menyampaikan apa idenya, ya, pola ini sangat bermanfaat. Ya. Menggadaikan 5 tahun dengan 200.000 bisa menghasilkan kita.
Langkah awalnya apa? Yang pertama untuk monopoli itu yang pertama adalah tolak, tidak ada yang kata lain. Tapi tergantung bagaimana kita mendidik pemilih kita menolak itu. Yang kedua melaporkan, ya clear gitu. Melaporkan. Nah, siapa bisa melakukan itu? Keterlibatan penyelenggara juga terbatas, maksudnya tidak berapa orang. Tetapi secara partisipatif, pengawasan partisipatif, terutama mahasiswa dan media itu adalah pengawasan yang sangat melekat, itu kuncinya. Kalau mahasiswa dengan media sudah bergerak, itu sudah clear. Pengawasan yang sangat melekat itu, yang independensi tinggi itu adalah mahasiswa, termasuk perguruan tinggi dan media. Itu independensi yang tertinggi. Nyatakan apa adanya, mahasiswa dengan lembaga perguruan tingginya bergerak, saya yakin. Sebagai contoh, jika penyelenggara tidak bisa terpenuhi melalui proses perebutan, siapa yang kami lakukan kerjasama dulu? Pengalaman saya dulu, ya, di 2019. Maka saya akan menghubungi pimpinan perguruan tinggi untuk merekrut tenaga setelah KPPS ataupun dari mahasiswa perguruan tinggi. Dicari yang berada di wilayah itu, cari yang diutus oleh perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Berarti tingkat kepercayaan terhadap mahasiswa dan perguruan tinggi serta media itu adalah menjadi alat pengawas yang tertinggi karena sebarannya cukup. Nah, kepentingan pengabdian masyarakat Tridharma itu kan ada, bisa jadi menjadi pengawas. Jadi bentuk bukan pengawas yang struktural, tapi ada pengawas yang independen tadi. Membackup orang yang melaporkan secara ke organisasinya tidak ada masalah. Kalau kita ingin demokrasi kita ini menghasilkan demokrasi yang berkualitas, berintegritas, penyelenggara berintegritas, menghasilkan produk yang berkualitas. Saya yakin kalau tidak ada kualitas penyelenggaranya, tidak ada kualitas pesertanya, mohon maaf, ketiga-tiganya berjalan. Penyelenggara berintegritas, peserta juga berintegritas, pemilih juga berintegritas. Nah, pembentukan tadi adalah diawali dengan pembentukan karakter penyelenggara, karakter calonnya, karakter pemilihnya. Maka tugas kita sama-sama nanti, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa memberikan kontribusi dalam bentuk apapun. Ya, silakan melakukan kegiatan di kampus, berikan pemahaman-pemahaman, tidak masalah. Silakan. Atau KPU yang masih aktif, silakan undang di narasumber dan hal-hal lain. Kalau media melalui sahabat saya Pak Teparus, maka jalan ini dalam bentuk pendidikan politik ya. Pendidikan politik dan pendidikan pemilih, dua hal sekaligus sekali jalan ya. Orang menonton kita pasti akan tahu, oh ini tidak boleh lakukan, ada hukumannya, yang saja hukuman itu bagi calon itu adalah baik calon yang memberikan maupun timnya memberikan, berarti adalah pembatalan terhadap calon terpilih. Mungkin ingin tambahkan. Ya, terima kasih. Paparan yang cukup panjang dari Pak Putra. Mungkin sedikit Pak Dewan. Ya. Ya, namun untuk beberapa komunitas, saran saya Pak, ya, karena teman-teman mahasiswa, adik-adik yang muda dan seterusnya, ya, mudah-mudahan memperoleh orang yang mempunyai ide dan gagasan yang sama seperti apa yang kita harapkan. Ya. Mungkin bagi komunitas yang lain, mungkin ide dan gagasan beda. Mereka akan memilih ya, di mana yang pantas sebagai yang menjadi wakil dari untuk memenuhi harapan mereka. Mungkin di komunitas yang lain, mungkin adik-adik mahasiswa mempunyai ide dan gagasan. Oh, beliau mempunyai ide dan gagasan yang sama seperti apa yang kita harapkan. Mungkin si A, mungkin si B, kan gitu Pak. Ya, kita buah dari gagasan, buah dari idenya itu yang menjadi buah ini respon kita untuk memilih.
Semoga kesamaan ide, kesamaan gagasan, kesamaan ya ngecun, nge-match dia, nge-match gitu kan, nge-match. Ya, enggak, kalau enggak ngecun, enggak juga. Enggak juga gitu. Barangkali tuh, Pak. Ya, terima kasih. Paparan yang cukup panjang dari Pak Mitra, lanjutkan diperkuatkan lagi oleh Pak Irwan. Mungkin inti dari persoalan dari mahasiswa yang berharap jawaban responsif dengan Respon. aspirasi aspirasi masyarakat yang disalurkan oleh mahasiswa. Mungkin kita sisa satu pertanyaan dari IPOS sekaligus mewakili dari HISMI. Di IPOS. Seru sekali ya, pembahasan kita berat-berat sekali hari ini kan. Sangat berat pembahasannya, cuman itu buat pengetahuan kita semua kan, pembelajaran kita semua. Di sini saya apa ya, ingin membahas ataupun menanyakan tanggapan ataupun apa plannya nanti, karena di sini kan tema kita menguliti caleg nih kan. Di sini saya juga sebagai pos, juga sebagai masyarakat nih ya kan, masyarakat yang akan memilih calon-calon legislatif kita yang ada di Kota Sungai Penuh, khususnya Dapil 1. Tadi ada catatan saya itu ada 3 gitu loh Pak, yang kita apa namanya tuh soroti, dan juga ini juga sebagai curhatan gitu, curhatan saya sebagai masyarakat nih ya kan. Pertama itu untuk masalah, kalau tadi banjir sudah, sampah sudah, dari mahasiswa sudah, apalagi kan ini kalau dari saya ini pengalaman juga nih, baru dalam bulan ini juga saya sini masalah kesehatan Pak, di Kota Sungai Penuh khususnya masalah kesehatan, fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan yang kita tahu di Kota Sungai Penuh ini seperti apa gitu kan. Apalagi seperti saya kemarin apa ya, kita sudah tahu sama tahu nih di Kota Sungai Penuh sakit harus dirawat. Kemana kita mau dirawat gitu kan? Rumah sakit ada, sakit umum ada, yang swasta ada, yang ini ada. Cuman kan saya pribadi khususnya kalau ke rumah sakit umum Pak, takut Pak, tak mau saya bawa keluarga saya ataupun saya berobat ke sana ya kan. Itu nggak tahu kalau yang saya tahu itu, itu takut tuh pertama karena pelayanan. Wah, pelayanannya semrawut gitu kan. Saya berani ngomong itu karena saya mengalami, sampai ada keluarga saya meninggal 2 orang. Kayak saya kecewa dengan pelayanan kesehatan gitu kan, yang saya kira bisa saya katakan cukup bobrok gitu loh. Bagaimana nih Pak kalau semisalnya nanti Bapak mendapat amanah gitu kan, jadi Bapak itu untuk mengatasi masalah kesehatan kita nih Pak. Kesehatan itu rata-rata pasti ke Padang. Kita kalau mau ke swasta anggap ke Melati, iya kalau ada uang. Kalau tidak, apa bisa kita berobat ke sana? Kita mau berobat ke rumah sakit udah takut duluan karena pelayanannya seperti itu. Dan itu juga pengalaman saya. Memakai BPJS, waduh, repotnya minta ampun. Baru kemarin ada yang kena jantung, kena apa, untuk pengurusan rujukan ke mana, ke Padang aja dipersulit, harus bolak-balik. Nah itu kan suatu apa ya, problema itu kalau buat saya. Nah, apalagi kalau swasta oke lah, masih bagus ya kan. Tapi kalau ada uang, kalau kita mengandalkan BPJS, obat-obatan pun juga apa namanya, pilih-pilih juga mungkin orang rumah sakit kasih kan. Cuman yang paling utama itu pelayanannya itu semua pasti tahu lah. Malahan sampai ada dengar ya wajar lah pelayanannya itu tenaga nakesnya aja nggak digaji katanya. Apa benar pas seperti itu kan?
Cuman pada intinya saya kalau mau berobat ke sana takut saya pribadi gitu loh. Nah, nanti apakah Bapak bagaimana nih Bapak mengatasi masalah kesehatan ini di rumah sakit itu? Ya kan? Itu yang pertama Pak. Nah, yang kedua tadi ada cukup banyak juga membahas menyoroti masalah kesenjangan teknologi kan. Ya kita sama tahu teknologi makin hari makin berkembang, perkembangan teknologi sangat dahsyat sekali kan. Kalau kita tertinggal teknologi udah ampun kita kan, apalagi teknologi ini sekarang ini sudah bisa menggantikan manusia ya kan. Semakin berkembang teknologi itu kita yang manusia ini tuh bisa menggantikan pekerjaan kita. Kalau di kota besar itu yang saya tahu misal contoh parkiran dulu masih ada, tol masih ada orang ini, sekarang tempel ya kan. Semakin berkembang teknologi itu berarti ya semakin bagus juga kalau menurut kita kan. Cuman ada efek negatifnya juga, peluang kerja pun juga jadi berkurang. Kenapa? Digantikan oleh teknologi mesin. Nah, tapi ada juga teknologi yang positif juga gitu kan. Misalnya kalau saya berpikir sih kayak sekarang kita di Sungai penuh banyak nih ojek SPN, Rawang. Tapi kalau di luar kan sekarang udah pakai teknologi, pakai HP, Grab, GoFood, Maxim, apalagi, ya kan? Nah itu Pak, untuk masalah itu bagaimana nih Pak pandangan Bapak untuk masalah kesenjangan teknologi itu supaya dengan kemajuan teknologi itu kalau misalnya masuk ke Sungai Penuh itu tidak berdampak untuk lapangan pekerjaan. Apalagi kita di sini kan kalau mahasiswa di sini kalau udah lulus pasti bingung nih mau kerja kemana. Kita tahu kota Sungai Penuh ini perusahaan nggak terlalu banyak ya kan. Mau kerja apa nih, mau PNS nunggu dulu. Kalau di luar kan enak, perusahaan swasta banyak gitu kan. Masih bisa kita melamar kan. Oke Pak, mungkin kita batasi ya. Itu mungkin ada dua masalah pelayanan kesehatan ya dengan teknologi ya. Yang mungkin kalau kita seret ke kota Sungai Penuh, anggaplah seperti adanya muncul kayak Gojek, Grab akan berimbas kan. Bagaimana anggota dewan kita nanti untuk menanggapinya. Mungkin itu. Ya. Pertanyaan berikutnya mungkin dari Bandung. Ya, mengasah Sekom DMK Bandung. Memang untuk pariwisata kurang SDM. Apalagi pariwisata sekarang menjadi primadona seluruh Indonesia maupun dunia. Dalam pelaksanaan SDM ini tidak didukung handal secara nasional ataupun tenaga pariwisata yang memenuhi standar belum mengantongi sertifikasi. Karena nanti kalau dia lulus, dia dapat sertifikasi sebagai pelaku pariwisata tingkat 1 karena dia masih sekolah. Dan pelaku tingkat 2 itu yang udah PNS ataupun pegawai pariwisata di daerah. Kalau tingkat ketiga itu tingkat daerah provinsi, dan tingkat keempat itu udah Kemenparekraf, udah jadi pegawai di Kemenparekraf. Sini saya mau nanya aja sih,
Ini jadi perhatian Pak Uti, jika terbiarkan wisata kita akan terjelas, apalagi pariwisata di Kota Sungai Penuh ini hit banget. Kita cuma memperhatikan Bukit Kayangan saja. Kita perlu banyak wisata lagi ditambahkan ke Kota Sungai Penuh dan menambah khas daerah. Jadi kami tambahkan dikit. Setelah dicek ternyata Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci termasuk kepala dinas yang belum meraih sertifikasi. Jadi Kemenparekraf mewajibkan seluruh tenaga pariwisata harus mendapat mengantongi sertifikasi. Oke, dilanjut. Ya. Tugas pemerintah Ya. itu adalah menyelenggarakan urusan pemerintah. Urusan pemerintah ini ada namanya urusan wajib, ada namanya urusan pilihan, ya. Kemudian dan urusan umum pemerintahan. Maka berbagilah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Tetap menyelenggarakan urusan yang konkuren seperti itu. Kesehatan adalah urusan wajib di pemerintah. Nah, pemerintah. Urusan wajib itu berbagi dua lagi. Ya. Ada urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, ada urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Kalau urusan pilihan itu urusan yang sesuai dengan kondisi daerah. Kalau urusan wajib harus dilaksanakan. Apalagi urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar. Itu ada beberapa urusan wajib, urusan kesehatan, urusan pendidikan, sosial, ketertiban, infrastruktur dan sebagainya. Ya, ada 6 tidak salah itu urusannya. Bagaimanapun juga pelayanan kesehatan karena menjadi urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar harus terpenuhi semuanya. Terpenuhi semuanya. Jadi kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan untuk menangani masalah kesehatan. Banyak hal yang di Kota Sungai Penuh mungkin barangkali kita mungkin dalam mimpi kita semua, ya, dalam mimpi kita semua. Modelnya sudah ada, sistemnya sudah ada, gitu kan. Ketika saat sekarang mungkin digembar-gemborkan dengan smart city, Pak ya, smart city. Sebenarnya model sistemnya sudah ada, Pak, kalau kita mau, gitu kan, kalau kita mau mengembangkan. Barangkali dengan ini saja kalau kita mau, apakah ada yang sakit kita di sini? Apakah di rumah sakit itu sudah penuh semuanya kamar? Nah, apakah dokter ini jaga malam ini? Ya kan? Ya. Apakah orang ini harus kami bawa ke Padang? Kalau kebawa ke Padang, apakah tersedia di Padang? Sehingga
pelayanan-pelayanan seperti itu, ya kembali kita kepada tadi, ya. Hal-hal pembaharuan teknologi, kemajuan-kemajuan, mempermudah semuanya. Dan rasanya aplikasi-aplikasi seperti itu tidaklah sulit, tidaklah sulit. Tapi kita belum, mungkin di tempat lain sudah barangkali. Bagian dari smart city, apapun pelayanan pemerintah, kemudahan-kemudahan akses untuk hal-hal tersebut. Demikian juga dengan ya profesionalitas tenaga dan seterusnya. Saya belum bisa menilai bagaimana ya, kondisi rumah sakit kita, kondisi kesehatan, urusan kesehatan kita. Namun itulah keluhan-keluhan dari kita. Ke depan memang menjadi perhatian untuk urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, memang itu harus dipenuhi oleh pemerintah daerah bagaimanapun juga. Keluar suatu peraturan perundangan juga lah, sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE ya. Artinya apa? Di pemerintahan juga harus mengikuti dinamika perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan, juga mengembangkan perubahan-perubahan teknologi, mengadopsi kemajuan-kemajuan teknologi, semuanya termasuk dalam sistem pemerintahan, sistem pelayanan publik seperti itu. Saya orang yang sangat konsen untuk menuju peradaban yang lebih kekinian, meskipun usia tua, ya termasuk tua lah gitu kan, tapi insya Allah perkembangan teknologi tidaklah begitu tertinggal untuk hal-hal itu. Jika di sana pakai AI, saya pakai AI. Kalau di medsos itu ada Instagramnya, mungkin saya sekian tahun sebelumnya itu sudah miliki gitu kan. Mungkin adik-adik main TikTok, saya sudah TikTok gitu. Kalau FB mungkin tahun 2006 saya dok, ya 2006 masih di internet, di warnet, di warnet itu, warnet Wokos itu. Nah, di warnet itu masih itu ada ya. Kalau pakai ini, orang berteman dengan saya itu 2009 ya, pakai ini. Masih kita berteman 14 tahun yang lalu gitu. ketemu ya, jadi enggak pernah berubah akunnya akun 2009 enggak pernah berubah. Itulah, kita sudah berteman 14 tahun yang lalu katanya kan. Ya. Mudah-mudahan lah itu. Saya orang yang yang familiar dengan perkembangan teknologi. Insya Allah kedepannya beberapa pelayanan terutama kesehatan. Kita harus menganggap kesehatan adalah investasi, ya, investasi bukan hanya belanja pemerintah. Ketika kita menganggap itu sebagai investasi masa depan, maka ada yang kita petik di masa depan. Kalau kita menganggap itu sebagai belanja, maka itu sebagai pengeluaran. Nah, mudah-mudahan pendidikan, kesehatan itu adalah investasi yang diberikan oleh pemerintah untuk generasi-generasi ke depan. Seperti yang kita sampaikan tadi, generasi 2045 itu adalah generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Saya konsen itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan dasar, karena itu adalah hak-hak dasar dari rakyat, hak-hak dasar dari masyarakat untuk berkehidupan yang lebih baik. Itu. Ya.
Itu demikian juga dengan teknologi itu tadi. Teknologi kita, ya karena kita sudah masuk pada teknologi, bagaimanapun juga bahwa kita mesti beradaptasi dengan kemajuan teknologi, perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau tidak, tetap kita akan tertinggal dalam hal ini. Maka beberapa hal yang berhubungan dengan perkembangan teknologi tetap akan kita perjuangkan nantinya. Ya, mungkin beberapa aplikasi saja yang ada di Sungai Penuh ini saat sekarang ini. Mungkin lalu lintas mungkin hanya bisa dilihat oleh kepolisian barangkali ya. Ya, deteksi-deteksi yang lain, deteksi banjir, deteksi angin, deteksi apapun itu, kemacetan di tempat-tempat tertentu mungkin kita belum memiliki alat seperti itu. Di daerah-daerah lain barangkali ya smart city itu sudah lebih maju, ya, bagaimana daerah beradaptasi menggunakan teknologi di dalam memberikan pelayanan-pelayanan publik, bukan hanya pelayanan administrasi di sini, tetapi juga pelayanan-pelayanan yang lain. Kemudian juga ya terutama sekali ya kesenjangan teknologi itu tadi. Artinya bagaimanapun juga kita harus mendorong lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum-kurikulum pendidikan, kebiasaan-kebiasaan dalam lembaga-lembaga pendidikan, bagaimanapun juga tetap berintegrasi dengan teknologi. Artinya juga bukan hanya kita mendorong seperti itu, harus semua hal harus kita siapkan, penyiapan sumber daya manusianya, ya termasuk penyiapan anggarannya. Kalau tidak tersedia sarana, prasarana, bagaimana bisa kita beradaptasi, Pak Erwan? Kan? Ya, mudah-mudahan 20% yang digambar-gambarkan itu 20% pendidikan, 20% untuk kesehatan, kan gitu kan? Ya, gitu. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lah, lebih baik. Saya konsen itu. Bagaimanapun juga generasi ke depan memang generasi yang harus kita tinggalkan, mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik. Itu Pak Depanan. Yeah. Ya. Kemudian pariwisata, ya. Pariwisata yang terakhir terjadi pergeseran yang ini yang sangat besar di dalam pola hidup kita, Pak Erwan. Ya, pola hidup kita terjadi pergeseran yang sangat besar. Pola konsumsi saja misalnya itu. Mungkin konsumsi kita dari pendapatan kita, konsumsi yang kita keluarkan itu dulu konsumsi itu untuk makan. Barangkali sebagian besar dari konsumsi kita saat sekarang ini bukan untuk makan lagi, Pak. Bukan untuk makan. Untuk pulsa. Ya kan? Lebih banyak, ya. Untuk ke kafe seperti ini, untuk ke rekreasi. Artinya semakin sejahtera masyarakat ke depan, ya, pendapatan yang diperolehnya itu untuk makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan pokok itu semakin porsinya semakin rendah, maka hal-hal yang bersifat sekunder justru semakin tinggi. Saya melihat peluang di pariwisata itu adalah peluang yang besar. Namun, ya kalau di sektor pemerintahan memang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat pengaturan administrasi dan hal-hal yang bersifat pengaturan publik. Tetapi ya di sektor swasta lebih berkembang untuk pariwisata. Kita tidak pernah ragu bahwa pariwisata itu bagaimanapun juga memiliki peluang yang sangat besar ke depannya. Khusus di Sungai Penuh, barangkali
kita tidak juga terkonsentrasi kepada ini destinasi Pak Erwan, ya tidak destinasi. Mungkin kalau destinasi barangkali hanya beberapa saja, Bukit Kayangan, ya, dapat dituju dan sebagainya. Saya melihat kedepannya itu justru di yang kekinian, ya, yang kekinian mungkin passion barangkali ke depan, passion, termasuk budaya itu menjadi hal yang budaya, ya, heritage, ya, termasuk hal-hal yang sangat dibutuhkan ke depan. Yang dicari orang kan yang hilang, Pak. Kita ada yang hilang. Mencari apa? Pasti ada yang hilang, Pak. Mencari apa? Pasti ada yang sedikit gitu, karena sedikit. Itulah yang ke depannya itu. Apa yang hilang pasti akan dicari orang. Itulah pasarnya kita ke depan. Apa yang tertinggal jauh pasti akan dijemput. Saya tidak pernah ragu tentang pariwisata karena bagaimanapun juga harkat manusia itu ingin ya memperoleh sesuatu yang selama ini melebihi dari apa yang didapatkannya. Pasti pariwisata mempunyai cerah dimanapun juga cerah, dan setiap manusia membutuhkan pariwisata ini. Barangkali itu Pak Depan. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada berubah jadi panelis. Ya sudah, mungkin dari jam 4 sampai jam 6 lewat. Berlanjut lagi sesi kedua, luar biasa, dan beliau bersedia menerima tantangan dari kita sesuai dengan tema mengikuti calon legislatif. Semoga kita berharap ilmu paparan gagasan ide yang dilemparkan kepada kita bisa kita tularkan kepada yang lain, dan sama-sama kita mendoakan semoga Pak Putra Helmi bisa lolos ke legislatif. Amin. Mungkin kami mohon maaf sebagai penyelenggara depatinews.com, Polri dan DKKP, jika ada yang tidak berkenan kami mohon maaf, dan kedepannya kita akan tetap berlanjut untuk mengikuti caleg-caleg yang lain. Terima kasih kepada Pak Putra, Pak Irwan, mewakili dari IPOS, Ketum HMI, dan kawan-kawan dari PMI, kami, IMM, juga dari Forum Tiga Dusun, TSPT, dan tadi saya mendapat WA dari akademisi Pak Ferry Siswadi yang kita undang. Beliau bersama Pak Dede, beliau berkeinginan untuk datang, tapi karena ada kegiatan yang tidak harus ditinggalkan, beliau mohon maaf, pamit salam kepada kita. Ya. Mungkin hanya itu, jangan bosan-bosan, waktu masih ada sekitar 2 minggu kita memiliki caleg. Makin banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.